Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang polinomial ya. Kita akan membahas polinomial sesuai dengan file yang sudah saya kirim ke perwakilan kelas masing-masing. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang teorema sisa ya. Nah, ini ada dua rumus yang akan kita gunakan. Ini rumus yang pertama itu konsep ya, konsep dari pembagian itu sendiri. Kemudian yang kedua ini rumus teorema sisa ya. Jadi ada dua rumus yang akan nantinya kita gunakan dalam pembahasan kali ini ya. Nah, jadi ada ini rumusnya, kemudian ada contoh soalnya ada 4 ya. Kita ke contoh soal yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama kita menggunakan cara satu dulu ya. Jadi ini cara pertama. Cara pertama itu menggunakan pembagian manual ya. Pembagian manual Porogafit ya. Ini konsep yang Anda udah pelajari waktu SD ya. Jadi kita buat dulu seperti ini. Kita masukin fungsi yang ini ya. Jadi fungsi ini kita masukkan di dalam kurung sini. Jadi 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 5. Nah, kemudian ini yang membaginya gitu kan, ini kan polinomial, tentukan sisa pembagian fx oleh x min 2. Berarti x min 2 nya taruh di sini. X min 2. Boleh pakai kurung, boleh juga enggak ya. Saya enggak usah pakai aja lah ya. Nah, langkah pertama kita berpikir patokannya itu adalah variabel x ya. Di sini kan ada x ya. Ini x. Ini adalah 2x pangkat 3 gitu ya. Gimana caranya x menjadi 2x pangkat 3? Dikalikan berapa gitu ya. Maka dikalikan 2x kuadrat. Itu kan ya. Sekali lagi. Di sini fokusnya ke x, di sini fokus ke digit pertama yaitu 2x pangkat 3. Gimana caranya x dikali berapa supaya jadi 2x pangkat 3? Maka jawabannya harus dikali dengan 2x kuadrat. Gitu ya. Setelah itu kita kalikan 2x kuadrat terhadap x min 2. Gitu ya. Jadi 2x kuadrat dikalikan x, 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikalikan 2 min 4x kuadrat. Gitu ya. Kita hapus dulu supaya rapi. Sampai sini mengerti guys? Selanjutnya tinggal kita dikurangi saja. Oh, kurang panjang ya. Kan harus sampai sini ya. Oke. Ini kita ke bawah. Biar fokus ya. Udah, ini 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, 0 ya, habis, gak usah ditulis. Min 3x kuadrat dikurangi min, ya udah dikurangi kemudian min 4x kuadrat, berarti kan jadi dijumlah ya. Ini saya kasih gambaran di sini, jadi min 3x kuadrat dikurangi min 4x kuadrat. Ini kan jadinya adalah min 3x kuadrat, ini 3 ya, ditambah dengan 4x kuadrat, jadinya x kuadrat. Maka ini jadi
Kita biar lurus di sini aja ya. Jadinya x kuadrat. Nah ini kan dikurangi, tapi kan nggak ada yang mengurangi ini kan, 4x sama min 5, jadi tuliskan ulang saja. Plus 4x min 5 gitu ya. Nah selanjutnya kita fokus lagi ke x yang ini dan x yang ini. Oke. Nah sekarang gimana caranya x itu bisa dikali berapa jadi x kuadrat? Maka mesti dikali plus x ya. X dikalikan x kan jadi x kuadrat. Nah selanjutnya kita kali silang seperti biasa. Jadi kali pelangi lah bahasa kalian ya. X dikalikan x. Ini kita hapus garisnya. Aduh. X dikalikan x, x kuadrat. X dikalikan min 2 ya, jadi dikalikan dengan yang ininya juga ya, dengan min 2 yang ininya juga gitu ya. Jadi min 2x. Lakukan operasi pengurangan seperti yang tadi ya. X dikurangi x kuadrat dikurangi x kuadrat itu habis. 4x dikurangi min 2x. Ini saya taruh di sini lagi ya. Ini saya kasih tanda. 4x min 2x. Gini ya. Jadinya kan 4x plus 2x. Jadinya 6x gitu ya. Jadi ini adalah 6x kemudian min 5. Min 5 ini gak ada temannya, jadi min 5. Oke, sekarang kita fokus kembali ke variabel x, dan kali ini fokusnya adalah 6x. Gimana caranya x jadi 6x? Ya tinggal ditambahkan aja sama dikalikan aja sama 6 gitu ya. 6 positif gitu ya. Jadi 6 dikalikan x ya kan 6x ya. Oke, jadi 6 kalikan x adalah 6x. Sekarang 6 dikalikan 2, jadinya adalah min 12 ya. 6 dikali min 2 maksudnya. Udah tinggal kita operasikan saja, kita kurangi. Jadinya adalah 6x dikurangi 6x habis. Nah, min 5 di sini aja ya. Min 5 dikurangi min 12. Itu sama aja dengan min 5 ditambah 12 sama dengan 7. Jadi jawabannya 7. Maka 7 adalah sisa pembagiannya gitu ya. Maka jawabannya adalah 7, karena kan yang ditanyakan sisanya ya. Nih kita lihat pertanyaannya. Tentukan sisa pembagian fx oleh x min 2 adalah, ya udah berarti sisanya adalah 7. Begitu ya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tentu saja tidak bisa bertanya karena ini tidak live ya. Kalau mau bertanya di kolom komentar saja ya. Selanjutnya kita menggunakan teorema sisa ya. Ini kan menggunakan cara SD ya. Sekarang kita menggunakan cara teorema sisa. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Yang pertama nih ya, jika polinomial fx dibagi oleh x min b, maka sisanya adalah fb. Kita kembali. Ini rumusnya ya, kalau Anda mau catat nih yang pertama yang ini ya. Sekarang kita kembali ke yang ini. Apakah dengan teorema sisa jawabannya akan sama atau berbeda gitu ya. Sayang sekali ini tuh saya nggak pakai mouse ya, jadi agak susah. Saya tidak terbiasa. Kita coba copy
Kemudian kita taruh bawahnya aja, bisa nggak ya? Jadi agak kurang luas ya, karena saya biasanya pakai mouse. Nah, oke. Kita lanjut. Jadi fx dibagi oleh x min 2. Kan gini ya. Nah, kita tanda dulu. X min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 gitu ya. Maka tinggal kita substitusikan aja. Fx-nya berapa? Fx-nya kan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 5. Nah, maka sisanya itu F2. Tinggal kita substitusikan aja ya, 2 pangkat 3 min 3 2 pangkat 2 plus 4 dikali 2 min 5. Maka ini 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 adalah 8 min 3 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4 kali 2 8 min 5 ya. Jadinya ini berapa nih? 16 ya, min 12 plus 8 dikurangi 5 kan 3 ya. Nah, 16 dikurangi 12 4 ditambah dengan 3 jadinya 7. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 7. Sama ya, tadi juga 7, ini juga 7. Begitu ya. Kalau pakai Horner bisa nggak? Bisa-bisa aja. Kita coba pakai Horner ya. Berarti kalau pakai Horner, nah ini kita copy lagi di sini ya. Prosesnya tentu pakai teorema sisa juga. Horner tuh hanya caranya aja ya. Horner tuh hanya caranya saja. Ini kelebihan tadi guys. Ini kelebihan mulu ya. Lagi-lagi nih karena tidak menggunakan tikus guys, tidak menggunakan mouse, jadi saya tidak terbiasa. Oke, lama-lama juga akan terbiasa ya. Oke, kalau pakai Horner berarti kita buat seperti ini ya. Set garis yang panjang sepanjang bumi ya. Ini tulis angka 2. 2 dari mana? Dari sini. Kemudian tulis sini min 3. Kemudian sesuai ini ya, 4 tulis sini 4. Kemudian ini min 5 ya. Min 5 tulis sini. Ini tulis tambah ya. Ini perkalian berapa? X min 2 tadi sesuai ya. Min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Maka taruh di sini 2. 2 yang ini turun guys. Set. Nah, jadi 2 yang ini turun ke sini ya. Oke ya. Udah 2 dikalikan 2 4 ya. Min 3 ditambah 4 1 ya. 2 dikali 1 2 4 tambah 2 6 ya. 2 dikali 6 12 min 5 7. Maka ini adalah sisanya atau jawabannya ya yang kita cari. Ya sama ya, ini juga 7 tuh. Tadi menggunakan cara porogapit juga 7. Begitu ya. Mengerti? Mengerti lah ya. Sekarang kita coba ke contoh yang kedua. Oke, ini contoh kedua. Saya minum dulu tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, contoh kedua ya. Kita menggunakan cara pertama dulu ya, yaitu
Cara pertama itu pembagian manual ya. Manual Porogafit. Seperti biasa kita buatkan seperti ini. Set. Yang panjang set. Kita masukin x kuadrat plus 2x plus 4 ya. Masukin dari sini. Kemudian 2x plus 4 taruh sini. 2x plus 4. Kemudian fokus ke variabel x. Nah, gimana caranya 2x jadi x kuadrat dikali berapa gitu ya. Berikan dikali 1/2 x ya. Coba aja nih. 2x dikalikan 1/2 x. Jadinya kan 2/2 x kuadrat. Jadinya adalah x kuadrat kan. Maka dikalikan 1/2 x ya. Sudah, kalau sudah kita kalikan 1/2 x dikalikan 2x adalah x kuadrat. Kemudian ditambah 1/2 x dikalikan 4 adalah ya 4 dibagi 2 ya 2 ya. Jadi 2x. Kita kurangi. Ini sama semua ya. Ini x kuadrat, ini 2x, jadi habis, sisanya 4 berarti guys. Udah gitu doang ya. Berarti jawabannya adalah 4. Lebih mudah ya menggunakan Porogafit. Jadi gitu ya, kadang-kadang lebih mudah menggunakan teorema sisa, kadang-kadang lebih mudah menggunakan Porogafit ya. Itu makanya kita harus punya referensi banyak rumus supaya kita tahu mana yang lebih mudah. Jadi kalau kita mau motong pohon ya kita pakai kapak. Kalau kita mau motong ayam ya kita pakai pisau ya atau golok gitu ya. Jangan dibalik. Kalau kita mau potong pohon pakai pisau. Kalau kita mau potong ayam pakai kapak. Bisa nggak ya? Bisa, tapi jadi repot kan. Itu juga, sama juga dengan rumus seperti itu guys. Dia Anda kalau terutama nanti PTN, kalau Anda punya banyak rumus, Anda punya banyak referensi, jadi Anda bisa tahu lebih mudahnya menggunakan rumus yang mana gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan teorema sisa ya. Kita menggunakan teorema sisa guys. Apakah akan lebih cepat atau lebih lama? Saya juga ya saya udah tahu sih, karena saya udah ngerjain ya, karena saya yang nulis kan. Kita menggunakan teorema sisa cara 2, menggunakan teorema sisa. Tulisan saya jelek banget ya, nggak apa-apa lah ya. Teorema sisa, kita menggunakan rumus yang kedua ya. Ini saya tunjukin dulu rumusnya ya. Nah, yang ini. Jika polinomial dibagi oleh ax plus b, maka sisanya f min b per a sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita coba. Ayam sudah mulai berkokok guys, menunjukkan pagi hari, karena ini kita jam berapa tuh? Jam 3:59. Mungkin Anda sedang tidur kali ya. Oke, ini caranya gini ya. Jadi 2x plus 4 sama dengan 0. Gitu dulu ya. Dari sini 2x ya. 2x plus 4-nya. Maka jadinya 2x sama dengan min 4. Maka x sama dengan min 4/2. Gitu ya. Nah, ini kita kasih garis
Bagaimana menggunakan teorema sisanya? Ya, kita tuliskan saja fx sama dengan x kuadrat plus 2x, ada alarm guys, plus 4. Udah, kita tinggal masukin f min 2 itu sama dengan x nya diganti dengan min 2 kuadrat plus 2 min 2 plus 4. Maka ini jadi berapa nih? Min 2 dikuadratkan 4 ya. Ini 2 dikali min 2 min 4 ditambah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Sama kan ya? Nih, ini 4, ini juga. Begitu ya. Sampai sini mengerti? Ini videonya kita potong 2 aja atau lanjut ya? Kita udah berapa menit sih? Kita ini udah direkam belum ya? Udah 21 menit guys. Udah 21 menit ya. Oke. Ini sampai dengan contoh 2 ya. Contoh 2 gitu ya. Saya sudah menjelaskan itu guys. Saya rasa cukup sampai contoh 2 dulu ya. Nanti contoh 3, contoh 4 saya buatkan video selanjutnya aja. Karena contoh 3, contoh 4 terlalu panjang. Jadi takut kelamaan. Jadi kita potong 2 saja ya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Semoga bisa mengerti dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.